adil terhadap orang lain, dan lebih dari itu, yaitu adil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jual beli itu masuk dalam perintah adil kepada sesama manusia. Maka kita diperintahkan untuk menyempurnakan segala hal, menyempurnakan sesuatu yang berkaitan dengan hak pribadi, menyempurnakan sesuatu yang berkaitan dengan hak orang lain, menyempurnakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah. Kita diperintahkan beribadah sesempurna mungkin. Lebih khusus dalam masalah timbangan berkaitan dengan muamalah akad-akad perniagaan yang tidak akan bisa dilepaskan dari takaran dan timbangan. Setiap pedagang itu tidak akan bisa lepas dari timbangan atau takaran. Karena memang sejak zaman dahulu orang menjual dan membeli sesuatu itu kalau tidak ditakar ya ditimbang. Ketika kita sebutkan bahwasannya agama para nabi seluruhnya itu mengajak umatnya agar berbuat adil dan tidak mengurangi seluruh apa yang berkaitan dengan hak Allah dan hak sesama manusia, maka yang berkaitan dengan para pedagang yaitu dilarang untuk mengurangi timbangan. Dan mengurangi timbangan ini adalah suatu perbuatan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Lebih khusus Allah sebutkan tentang kaum Madyan. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 85, wa ila madyana akhahum Syu'aiba, dan kami utus Nabi Syu'aib kepada Madyan. Kami utus kepada Madyan akhahum, saudara mereka sendiri, Syu'aiba, yang bernama Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullah. Nabi Syu'aib mendakwai kaumnya dengan mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan yang berhak engkau sembah selain Allah. Ini kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena ada an-nafyu wal isbat. Berarti ini adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan kata lain ya sama seperti mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi ketika disebutkan dengan malakum min ilahin ghairuh, membawa makna baru, bahwasannya makna ilah itu adalah sesembahan, malakum min ilahin ghairuh tidak bisa diartikan engkau tidak punya pencipta kecuali Allah, bukan itu. Tapi diartikan engkau tidak punya sesembahan selain Allah. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, telah datang peringatan kepadamu dari Rabbmu. Fa'auful kaila wal mizan, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah engkau mengurangi manusia asya'ahum, yaitu hak-hak mereka. Janganlah engkau mengurangi hak-hak manusia. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi setelah ada perbaikan. Ini penafsiran sebagian ulama salaf ba'da islahiha, yaitu ba'da tauhid, yaitu setelah diperbaiki dengan tauhid. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi setelah
setelah baik. Maksudnya setelah baik yaitu setelah apa? Diperbaiki oleh para nabi dengan kalimat tauhid. Ini menandakan bahwasannya kesyirikan itu selalu menimbulkan kerusakan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, dan itu lebih baik bagimu jika engkau termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Hud ayat 84 sampai 86 ya Allah berkata, wa ila madyan akhahum syu'aiba, dan ingatlah kami utus kepada Madyan saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada ilah yang berhak disembah bagimu, tidak ada sesembahan bagimu selain Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan, dan janganlah engkau mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair, sesungguhnya aku melihat kalian dalam kebaikan. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, dan sesungguhnya aku takut akan azab di hari yang membinasakan, meliputi seluruh manusia, membinasakan seluruh manusia yang akan menimpamu. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qist, wahai kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan itu sesempurna mungkin. Jadi kalau Anda sebagai seorang pedagang ya, ada orang beli 1 kilo, biar memastikan itu benar-benar 1 kilo dilebihi sedikit. Wala tabakhasun nasa asya'ahum, dan janganlah engkau mengurangi hak manusia. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Baqiyatullah khairul lakum, sisa yang halal dari Allah itu lebih baik bagimu. In kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafid, dan aku tidak bisa menjaga kalian, dan aku bukanlah orang yang bisa menjaga kalian dari azab Allah. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 36 sampai 37, wa ila madyana akhahum syu'aiba faqala ya qaumi ibudullah warjul yaumal akhir wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin fakadzabu fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Wahai kaumku sembahlah Allah, dan hendaklah engkau berharap hari akhir, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka mendustakannya. Fa akhadathumur rajfah, maka mereka ditimpa, dibinasakan dengan apa? Guncangan. Fa asbahu fi darihim jathimin, maka pada pagi harinya mereka sudah menjadi jenazah-jenazah, mayat-mayat di dalam rumahnya. Qala tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah juga berkata dalam surat Asy-Syu'ara ayat 176 186 sampai 183. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, ya, penduduk Al-Aikah ini mendustakan para rasul. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun, ketika Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya saya ini adalah seorang utusan yang terpercaya untukmu. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr, aku tidak minta upah dalam mendakwai kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin, upahku itu hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Auful kail, sempurnakan takaran. Wala takunu minal mukhsirin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang mukhsirin, mengurangi, merugikan orang lain, yaitu mengurangi timbangan. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan seadil-adilnya.
sesempurna mungkin. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak orang lain. Wala ta'tsau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kaumnya Nabi Syuaib itu disebutkan dalam Al-Qur'an kadang-kadang dengan ashabu Madyan, dan ini yang ma'ruf, yang paling banyak. Dan kadang-kadang disebut dengan ashabul aikah, dan kadang-kadang disebut ashabur rassi. Para ulama berbeda pendapat, apakah ini ada 3 umat ataukah semuanya ini satu umat, ya. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau merojihkan bahwasannya mereka ini adalah satu umat, ya. Maka beliau berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, haula ahni ashabal aikah hum ahlu Madyan ala sahih. Ya, ashabul aikah yang ada dalam ayat di atas itu adalah ahlu Madyan, itu penduduk Madyan itu juga, dalam pendapat yang paling benar. Dan Nabiullah Syuaib berasal dari mereka. Akan tetapi kadang-kadang Allah tidak menyebutkan tentang ashabul aikah itu Nabi Syuaib tidak termasuk saudara mereka. Tapi kalau disebut Madyan disebut saudara mereka. Allah mengutus kepada Madyan saudara mereka sendiri. Siapa? Syuaib. Tapi untuk ashabul aikah dan ashabur rassi tidak disebutkan, itu adalah saudara mereka, ya. Kenapa? Li'annahum nusibu ila ibadatil aikah, karena mereka itu dinisbatkan penyembah al-aikah. Al-aikah ini adalah nama apa? Pohon. Wahiyah syajarah. Waqila syajarun multafun kal ghaidah. Ada yang mengatakan itu adalah pohon yang rindang, lebat. Kanu ya'budunaha, yang mereka menyembahnya. Falihada qala wa falihada lamma qala kadzdzaba ashabul aikatil mursalin wa lam yaqul id qala lahum akhuhum Syuaib. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika ashabul aikah langsung dikatakan ashabul aikah telah mendustakan para rasul. Tidak seperti Allah mengatakan tentang Madyan, kami utus kepada Madyan saudara mereka yaitu Nabi Syuaib. Kenapa? Ini ada sir, yaitu ada rahasia tersendiri. Ketika ashabul aikah itu adalah penyembah berhala, maka Nabi Syuaib tidak dinisbatkan kepada mereka. Ya, tidak dinisbatkan kepada mereka. Akan tapi ketika disebutkan penduduk Madyan, maka Nabi Syuaib dinisbatkan kepada mereka. Ini adalah saudaranya penduduk Madyan. Nah, ketika disebutkan penyembah berhala, tidak dikatakan ini adalah saudaranya penyembah berhala, tidak. Untuk menunjukkan apa? Bahwasannya Nabi Syuaib berlepas diri dari mereka. Makanya siapa? Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa inna ma qala id qala lahum Syuaibun faqata'a nisbatal ukhuwah bainahum. Maka ketika disebutkan ashabul aikah, ya, Allah hanya mengatakan ingatlah ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka ketika mendakwai mereka, faqata'a nisbatal ukhuwah bainahum, maka Allah telah memutuskan tali ukhuwah, tali persaudaraan di antara mereka. Lil makna alladzi nusibu ilai, pada makna yang mereka dinisbatkan pada penyembah berhala, yaitu penyembah pohon. Wa in kana akhahum nasaban, walaupun Nabi Syuaib juga nasabnya dari mereka. Wa minan nas malam yatafatton li hadhihi nuqtah, dan di antara manusia ada yang kurang memahami atau tidak memahami poin ini.
fadhanna anna ashabal aikah ghaira ahli Madyan. Maka sebagian menyangka kalau ashabul aikah itu bukanlah penduduk Madyan. Ada yang mengatakan itu adalah kaum yang lain. Faza'ama anna Syu'aiban alaihi salam ba'athahullah ila ummatain wa minhum man qala salasa umam. Maka sebagian ulama menyangka kalau Nabi Syu'aib itu diutus kepada 2 umat, bahkan ada yang mengatakan 3 umat. Ini disebutkan dalam beberapa tafsir ya. Nabi Syu'aib diutus kepada Madyan, setelah diutus kepada Madyan diutus kepada Ashabul Aikah, setelah diutus kepada Ashabul Aikah diutus lagi kepada Ashabur Rossi. Yang ketiga-tiganya ini punya apa? Punya kebiasaan buruk, suka mengurangi timbangan dan takaran. Tapi Ibnu Katsir mengatakan 3 umat ini hanya 3 penyebutan yang umatnya itu juga sama, yaitu Ashabu Madyan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwasannya Nabi Syu'aib diutus kepada beberapa umat, ini riwayatnya dhaif ya. Maka Ibnu Katsir menyebutkan wa qad rawa Ishaq bin Bishrin Al-Kahili, Ishaq bin Bishr Al-Kahili meriwayatkan wa huwa dhaif, dan ini adalah rawi yang dhaif. Haddatsani Ibnu Sudi an Abi wa Zakaria Ibnu Umar an Khosif an Ikrimah qala, keduanya berkata ma ba'atsallahu nabiyyan marratain illa Syu'aib. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi kepada 2 umat kecuali Nabi Syu'aib. Marratan ila Madyan, pertama dikirim kepada Madyan, fa akhadhahumullah bis-sayhah, maka Allah membinasakan mereka dengan lengkingan, dengan suara yang keras. Wa marratan ila ashabil aikah, dan yang kedua diutus kepada ashabul aikah, fa akhadhahumullah bi'adzabi yaumidzullah, maka Allah hancurkan mereka itu dengan azab yaumidzullah ya, di hari yang di situ ada naungan, ternyata itu bukan awan yang membawa hujan tapi yang membawa api. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini salah satu dalil ya. Salah satu dalil bahwasannya mereka itu umat yang berbeda, karena memang dalam Al-Qur'an disebutkan azabnya berbeda. Dan ini juga pendapat yang kalau kita lihat wajhun minas shawab, itu ada segi benarnya. Karena memang dalam Al-Qur'an disebutkan mereka dibinasakan dengan azab yang berbeda. Tapi Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan mereka itu satu umat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sedangkan dalam agama kita kita diperintahkan untuk apa? Untuk menyempurnakan timbangan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 35. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, sempurnakanlah takaran apabila engkau menakar, dan timbanglah dengan seadil-adilnya, sesempurna mungkin. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, ya, dalam surat Ar-Rahman Allah berkata, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Dan langit kami angkat dan kami letakkan timbangan, maka janganlah engkau berbuat curang dalam timbangan. Wa aqimul wazna bil qist, dan tegakkan ya, timbanglah dengan seadil-adilnya. Wala takhsarul mizan,
Wala tuhsirul mizan, dan janganlah engkau mengurangi timbangan. Kalau kita lihat dari dalil sebelumnya ya, tentang kaum Nabi Syuaib yang dia mengajak umatnya untuk beribadah, kemudian diajak juga untuk menyempurnakan timbangan. Maka di sini sebenarnya ada kaitan antara akidah dengan muamalah ya. Ada kaitannya antara akidah dan muamalah. Bahwasannya orang yang akidahnya, tauhidnya itu kurang sempurna, kemungkinan untuk berbuat curang dalam timbangan itu sangat besar. Kalau orang meyakini Allah itu maha melihat ya, Allah maha mengawasi, Allah maha mengetahui, dan Allah akan mengadab orang yang mengurangi timbangan, dia tidak akan berani. Lebih-lebih orang yang beriman dengan takdir, bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan. Rezeki yang haram itu tidak akan menambah harta Anda, tidak akan diberkahi. Beriman dengan apa? Takdir Allah. Maka ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Maka dia tidak akan berbuat curang dalam timbangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celakalah al-mutaffifin. Al-mutaffifin itu adalah orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Siapakah itu mutaffifin? Yaitu mereka apabila membeli minta ditimbangkan oleh orang lain, yastaufun, maka mereka minta untuk disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan namun kalau dia sebagai penjual ya, maka mereka menakar, menimbang dengan menguranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin, tidak menyangka kalau mereka itu akan dibangkitkan liyaumin adzim, di hari yang sangat besar, yauma yaqumun nas lirabbil alamin, di hari yang manusia akan berdiri menghadap ke Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasannya ayat di atas itu ada asbabun nuzul, itu ada sebab turunnya. Seperti yang disebutkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah ya, dari riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi datang ke Madinah, kanu min akhbathin nas kailan. Ahlul Madinah itu adalah orang yang paling jelek takarannya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin fahassanul kail ba'da dzalik. Maka mereka memperbaiki takarannya. Wa qala al-Qurtubi, dan Qurtubi berkata wa qala qaumun nazalat fi rajulin yu'raf bi Abi Juhainah. Ayat ini turun tentang seseorang yang bernama Abu Juhainah. Wasmuhu Amr, dan nama aslinya adalah Amr. Kana lahu so'an, dia punya dua sok, punya dua takaran. Ya'khudhu bi ahadihima wa yu'ti bil akhar. Dia menakar dengan satu takaran, tapi yang diberikan kepada orang lain itu takaran yang kedua. Biasa seperti ini apa tidak? Kalau zaman sekarang ya, orang jualan rambutan, ini yang masih segar ditaruh di depan, yang jelek taruh di belakang. Kita disuruh ngambil sendiri yang di depan ya. Kita ambil satu kresek, kemudian ditimbang. Ketika ditimbang ini kelihatan lebih berat ya, lebih berat, maka diambil banyak sekali, diambil kemudian ringan
dimasukkan lagi yang apa? Yang jelek dimasukkan. Mulai berat lagi ke bawah, diambil lagi, diambil yang bagus, ya. Kemudian ditaruh lagi yang jelek. Seperti ini. Subhanallah ya. Ini sudah mengurangi timbangan, juga ghis, menipu barang. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, di sini ada istimbat yang sangat detail ya. Salah satu istimbat di antara para ulama bahwasannya penjual itu yang menakar sendiri, atau dia yang memberi upah bagi orang yang menakar, bukan pembeli yang menimbang. Perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, wailul lil mutaffifin alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastaufun. Jadi kalau mereka beli, maka mereka minta disempurnakan timbangannya. Artinya bukan dia yang nimbang, tapi siapa? Pembeli yang menimbang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia sebagai pedagang menjual barang itu, maka dia timbang dengan apa? Dengan kurang. Berarti hukum asalnya yang menimbang itu siapa? Penjual. Yang menimbang itu adalah penjual, bukan pembeli. Jadi kalau Anda petani panen gabah, itu yang nimbang Anda, bukan dia. Pakai timbangan Anda yang Anda punya, bukan dia yang bawa timbangan. Tapi kalau sekarang terbalik ya, petaninya nggak punya timbangan. Timbangan siapa yang punya? Pembeli, pedagang. Akhirnya kita tidak tahu kalau itu dia apa? Dirubah-rubah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian juga ya. Demikian juga yang memberikan harga itu sebenarnya siapa? Pembeli atau penjual? Penjual. Ya. Kalau kita lihat dari ayat di atas ya, sebenarnya yang memberikan harga itu penjual, bukan pembeli. Benar apa tidak? Coba Anda datang ke Indomaret, Anda yang ngasih harga, Anda tawar. Atau mereka yang ngasih harga? Mereka yang ngasih harga. Tapi bagian gabah, petani mau panen, siapa yang ngasih harga? Pedagang. Kenapa? Karena Anda yang kurang cerdas. Anda kurang sabar. Coba kalau Anda panen, Anda jemur sendiri. Anda jemur sendiri. Rata-rata petani begitu semua, jemur sendiri. Maka pedagang akan ngemis. Berapa bisa saya beli? Berapa? Dia yang nawar-nawar. Sekarang tidak, kita yang disembelih. Ya. Apalagi kalau sudah ada muamalah akad sebelumnya ya. Mereka memberi fasilitas apa? Pupuk ya, Anda hutang sama mereka. Ya, pupuk itu hutang dari mereka. Kemudian penanaman pakai mesin mereka, semuanya dipotong. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda hanya pasrah berapapun harga panen bulan ini terserah. Anda tidak punya kekuasaan mau diperlakukan seperti itu. Coba lihat tahun-tahun 80, 90 rata-rata petani itu punya apa? Punya lumbung. Ya, rata-rata, tanya orang-orang tua, rata-rata petani itu punya lumbung padi. Tapi sekarang siapa yang punya lumbung padi? Tidak ada. Orang yang punya sawah luas itu pasti punya tempat penjemuran padi. Itu zaman dahulu. Tapi sekarang kita ini sudah apa? Sudah malas. Menanamnya, coba lihat ya. Menanamnya semangat. Ya, merawatnya semangat. Ketika sudah panen malas. Malas apa? Malas menjemur, malas menyimpan.
Padahal salah. Ini waktu yang Anda sebenarnya apa? Lagi untung-untungnya. Kalau Anda mau bersabar, ada petani yang cerdas ya. Jadi ketika panen dia nggak mau jual, nggak mau sama sekali jual. Dia jemur sendiri. Dia jemur. Nanti 3 bulan ke depan orang lagi panen, orang lagi tanam kan butuh beras, ya, butuh gabah. Harga gabah naik, baru dia jual. Dia nggak mau jual ketika panen. Dan itu baru apa? Baru ada hasilnya. Orang bertani. Kalau zaman sekarang subhanallah. Coba Anda lihat ya, ketika dia tanam, ya, ketika dia tanam harga apa? Beras tinggi, naik. Kenapa? Karena gabah semuanya diambil. Ketika dia panen harga gabah apa? Turun, dan dia tidak mau makan gabahnya sendiri. Padahal kalau dia mau jemur dan dia mau proses sendiri mungkin lebih murah daripada dia beli di luar, dan ini juga masih segar. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi rusaknya para pedagang itu juga tidak lepas dari kesalahan kita sendiri sebagai petani. Saya punya mertua itu pernah panen lombok besar ya. Waktu itu harga lombok itu lagi tinggi-tingginya. Kemudian tidak ada yang panen kecuali dia. Subhanallah ya. Maka pedagang datang ngasih harga sekian-sekian. Enggak, sekarang yang ngasih harga saya. Dia yang ngasih harga. Kalau mau saya kasih harga sekian. Kalau enggak, sudah, gak usah bicara. Suruh apa? Suruh pulang. Nunggu sampai sore. Ya sudah, saya beli. Kenapa? Di pasar tidak ada. Seandainya para petani punya izzah seperti itu ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian masalah yang kedua, kenapa para petani berbuat seperti itu? Karena mereka tidak bisa memanajemen keuangan rumah tangga. Mereka tidak pandai, tidak sabar, dan memiliki gaya hidup yang berubah. Ya, memiliki gaya hidup yang berubah. Kenapa ini baru panen langsung dijual? Kenapa? Jawabannya satu. Kenapa? Butuh uang. Taib, memang sebelum panen Anda tidak butuh uang. Ya, Anda sebelum panen, ketika Anda tanam itu semua butuh uang. Tapi orang tidak pandai memanajemen bagaimana uang itu bisa stabil. Ketika dia panen masih tetap punya uang. Seharusnya dia panen itu apa? Uang terkumpul, akan tapi langsung dihabiskan. Ketika panen uang langsung dihabiskan. Ketika tanam keluar uang banyak sekali. Ketika panen maunya langsung dijual. Subhanallah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari, ketika ingin membeli tanah yang dimiliki oleh Bani Najjar untuk dibangun Masjid Nabawi, Rasulullah berkata, "Ya Bani Najjar, sawimuni bihaitikum." Sawimuni, wahai Bani Najjar, sawimuni bihaitikum. Artinya apa sawimuni? Qulu kam turidun samana haitikum. Wahai Bani Najjar, katakan berapa harga yang kalian mau agar tanah ini saya beli. Nah, siapa yang ngasih harga? Penjual. Rasulullah bisa saja langsung menawar, bagaimana kalau saya beli ini ya 1 juta, 2 juta. Tidak. Tapi apa? Tapi Rasulullah yang ingin mendengar langsung dari mereka.
berapa harga yang kalian pasang? Berapa? Jadi kalau Anda menjual barang ya, Anda nawar berapa? Lu salah. Kadang-kadang seperti ini ya, Anda nawar berapa? Seharusnya dia yang ngasih harga, saya jual sekian. Anda nawar berapa? Yang menawar pertama kali itu adalah pembeli, yang menaruh harga itu adalah penjual. Makanya sebagian ulama menyebutkan hadis di atas ya, itu dalam bab apa? Bab sahibus sil'ah. Bab sahibis sil'ah ahaqqu bisaum. Bab yang menjelaskan bahwasannya pemilik barang itu lebih berhak untuk menentukan harga barang. Dan di sana ada hadis dhaif ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza bi'ta fakil antal ladzi takil wa idza ta'ta faktal." Ya, apabila engkau menjual, maka engkaulah yang menimbang, yang menakar, takarlah. Ya, apabila engkau membeli, maka mintalah engkau untuk ditakarkan. Jadi kalau engkau menjual, takar sendiri. Takar sendiri. Kenapa? Karena Anda punya amanah, punya kewajiban untuk memastikan bahwasannya barang yang saya jual. Ini pernah saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau Anda beli grosir ya, beli grosir gula ya, 1 sak ini berapa? 50 kilo. Baik. Ini ada yang jualan grosir enggak ini? Yang kulaan-kulaan. Ketika Anda beli di suatu toko, di tempat grosir, ini 1 sak 50 kilo. Anda timbang lagi apa tidak? Di tempat itu ya. Anda minta ditimbang lagi atau percaya? Hah? Percaya saja. Ini tidak boleh. Ini berdagang yang tidak benar. Berdagang yang tidak benar. Masalah Anda berjenggot, masalah Anda ya rajin taklim. Kalau masalah jual beli ya harus sesuai apa? Aturan, timbang. Makanya penjual itu diperintahkan untuk menimbang kembali. Kalau ternyata kurang, dia harus apa? Dia harus nambahi. Jadi kalau misalnya saya beli 1 sak beras, tulisannya 50 kilo. Setelah saya timbang ternyata hanya 49 kilo. Maka untuk menjual kedua kalinya Anda tidak boleh menjual dengan tulisan yang sama. Tidak boleh. Ya, memang saya sudah dapat sekian lah, bukan urusan saya. Itu tertulis 50 kilo. Caranya bagaimana? Ya, Anda tulis 49 kilo dengan harga baru. Baru ini boleh. Ya, ditulis ini 49 kilo tapi harganya sekian. Jadi tidak ada istilah tipu menipu berjamaah, itu tidak ada. Ya, Anda ngambil dari Makassar dibawa ke Pinrang. Ini memang sudah berkurang. Dari Pinrang ada yang beli dibawa ke Polman. Oh, ini sudah berkurang, memang segini harganya. Dibawa lagi ke Majini. Subhanallah, tidak ada seperti ini. Ya, setiap pedagang itu punya tanggung jawab sendiri. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam ayat wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi hak, yang mengurangi timbangan. Ayat ini walaupun berkaitan dengan timbangan secara khusus, akan tetapi para ulama berpendapat itu berlaku untuk seluruh hak hingga dalam ibadah. Hingga dalam ibadah. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, wa qala akharun, dan sebagian ulama yang lain berkata, at-tatfif. At-tatfif yaitu al-mutaffifin dalam ayat di atas itu fil kail wal wazn, dalam takaran dan timbangan, wal wudu was shalah. Demikian juga dalam wudu dan salat.
Demikian juga dalam wudu dan sholat, Anda diperintahkan untuk menyempurnakan sholat, jangan dikurangi. Demikian juga wudu, Anda diperintahkan untuk menyempurnakan wudu, jangan mengurangi. Wa qala Malik wa yuqalu li kulli syai'in wafa'un wa tatfifun. Segala sesuatu itu bisa disebut wafa, dia menyempurnakan, wa tatfif, dan dia mengurangi. Segala sesuatu itu bisa dikatakan wafa dan tatfif. Wafa yaitu dia menyempurnakan, wa tatfif dan dia mengurangi. Ini berlaku untuk semua hal. Wa ruwiya an Salim ibni Abil Ja'ad qala as-shalah bimikyal. Salim bin Abil Ja'ad berkata, salat itu juga dengan takaran. Faman aufa ufiyalahu, barang siapa yang menyempurnakan maka dia akan disempurnakan pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fi dzalika wailul lil mutaffifin. Dan barang siapa yang mengurangi salatnya, maka kalian telah mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah, celakalah al mutaffifin. Ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat seluruh tasarruf Bani Adam, ya, yang berkaitan dengan hak dia mengambil atau memberi, itu masuk dalam ayat di atas. Misalnya seseorang menjual barang yang kualitasnya bagus, kemudian dia cetak atau dia bungkus, ya, dengan kualitas di bawahnya, tapi dengan nama yang sama, mungkin dengan harga yang lebih mahal. Maka itu namanya apa? Tatfif. Contoh seperti ini. Nah, ini pertama beli, ya, rasanya enak sekali, dengan campuran yang sudah dia punya. Ya, mungkin susunya sekian, ya, kurmanya sekian, jenis kurmanya ini, ya, tambahan airnya sekian, campuran yang lain ini dan itu, maka kelihatan apa? Nikmat sekali. Setelah laris dikurangi, ini masuk dalam mutaffifin. Ini banyak terjadi apa tidak? Banyak yang terjadi. Ini masuk dalam mutaffifin. Anda mengklaim ini barang yang sama, padahal apa? Sudah di bawah kualitas barang pertama. Dan seperti itulah rata-rata barang yang laris. Kalau Anda menaikkan harganya boleh, ya, ini kualitasnya sama, karena laris maka bahan semakin langka. Saya naikkan harganya dengan kualitas yang sama. Nah, ini boleh. Itu halal 100%. Ya. Kemudian di antara al-mutaffifin yaitu apa? Seseorang yang menjual ayam, ya, daging atau semisalnya agar tambah berat disuntik. Itu masuk dalam mutaffifin. Ya. Demikian juga para ulama menyebutkan di antara mutaffifin yaitu seorang suami. Ini dalam kehidupan rumah tangga, ya. Seorang suami menuntut istrinya untuk menunaikan seluruh hak dia, namun dia teledor, tidak menunaikan seluruh kewajibannya. Ini termasuk suami mutaffifin. Ya. Datang ke rumah, minta lauk ikan, ayam, dikasih lauk tempe marah-marah, padahal uang belanja yang diberikan tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang dia minta. Ini termasuk apa? Mutaffifin. Dia ingin
istrinya tampil cantik, menarik, seperti yang dia mau, harum dan seterusnya, tapi tidak pernah dibeli uang untuk beli make up. Ini juga mutaffifin. Ya, menuntut hak yang sangat apa? Sangat banyak, tapi dia tidak menunaikan kewajibannya. Anda punya kewajiban. Demikian juga sebaliknya seorang istri terhadap suaminya. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dalam fatwa dan Rasail beliau. Di sini tidak saya baca ya, tapi karena panjang sekali, tapi saya buatkan ringkasannya seperti itu. Demikian juga seorang ayah ingin anaknya berbakti kepada dia dengan sebaik-baiknya, akan tetapi dia lalai dalam pendidikan anaknya. Ini juga termasuk apa? Mutaffifin. Menginginkan anaknya baik, berbakti kepada dia, akan tetapi dia tidak menyekolahkan anaknya dengan benar, tidak mendidik anaknya dengan benar, atau mungkin tidak memberi nafkah yang cukup. Ini termasuk apa? Mutaffifin. Subhanallah. Kalau kita lihat ternyata penafsiran para ulama tidak hanya berkaitan dengan al-kail wal wazn, takaran dan timbangan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Apa hukuman orang yang mengurangi takaran dan timbangan? Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar, dia berkata, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar bercerita, Rasulullah pernah menghadap kepada kami. Faqala, beliau berkata, ya ma'syarul muhajirin, wahai para kaum muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang kalian itu berarti terkena bala. Kalau ada 5 perkara itu dalam diri kalian, dan aku berlindung kepada Allah kalian bertemu dengan 5 perkara itu. Lam tadhhar al-fahishah fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja' allati lam takun madad fi aslafihim alladzina madaw. Tidaklah muncul perbuatan zina pada suatu kaum hingga mereka melakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di antara mereka penyakit taun wal auja, dan wabah-wabah yang belum ada pada umat-umat sebelum mereka atau pada umat-umat yang telah lalu. Subhanallah, ya. Seseorang memberitahukan bahwasannya salah satu penyakit yang menimpa para pezina itu adalah AIDS, ya, HIV. Itu DNA-nya itu sama dengan manusia. Jadi DNA-nya itu sama dengan DNA manusia. Makanya tidak bisa diberantas. Jadi kalau dibuat obat yang bisa mematikan HIV ini, orangnya juga mati. Kenapa? Karena punya kemiripan. Dibuatkan obat untuk membunuh virus HIV, karena DNA-nya sama, berarti obat ini secara tidak langsung juga apa? Membunuh dan merusak organ-organ orang yang diobati. Subhanallah. Teman saya dari Aljazair, dia pernah meneliti tentang virus HIV. Dia berkata bahwasannya virus ini seperti bunglon, ya. Jadi dikasih obat seperti ini, maka dia akan merubah wujudnya dalam wujud yang lain. Dalam DNA, mungkin DNA yang berbeda atau bentuk yang berbeda. Maka tidak akan terkena obat itu. Dibuatkan obat yang kedua, dia berubah lagi. Subhanallah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidaklah muncul zina di suatu tempat hingga mereka melakukan secara terang-terangan kecuali akan apa? Muncul penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang belum terjadi pada umat-umat terdahulu. Walam yang kusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil maunah wa jawri sultan alaihim. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan diadab dengan apa? As-sinin. Sinin ini apa artinya? Paceklik. Kecuali mereka akan diberi ujian, diberi cobaan dengan paceklik dan susah biaya hidup. Wa jawri sultan alaihim, dan kekejaman penguasa. Ini kelihatan masalah sepele ya. Ternyata akibatnya apa? Meluas satu negeri. Hadis di atas riwayat Ibnu Majah dan sisanya tidak kita baca ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, dia berkata, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru dzunub kullaha illal amanah. Orang terbunuh di jalan Allah itu akan menghapus seluruh dosa-dosanya kecuali al-amanah. Summa qala yu'ta bil abdi yaumal qiyamah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan akan didatangkan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Wa in qutila fi sabilillah fayuqalu lahu. Jika dia mati karena mati syahid di jalan Allah, maka dikatakan kepada dia, addi amanatak. Ya, tunaikan amanahmu. Fayaqulu ay rabbi kaifa qad dhahabatid dunya. Maka hamba tersebut menjawab, wahai Rabbku, bagaimana aku menunaikan amanah? Dunia sudah habis, sudah sirna, sekarang hari kiamat. Faqala ya qal fayuqal intaliqu bihi ilal hawiyah fayantaliqu bihi ilal hawiyah. Maka dikatakan, ya, terjunlah ke neraka hawiyah. Maka dia dibawa ke neraka hawiyah. Wa tamassala lahu amanatuhu ka hayatiha yauma dufi'at ilaihi. Maka amanah yang pernah dia emban di dunia itu digambarkan, dirupakan seperti yang pernah dia terima dulu di dunia. Fayaroha fayarifuha. Maka orang ini melihatnya dan mengenalnya. Ini dulu yang diamanahkan kepada saya. Fayahwi fi asariha hatta yudrikaha. Maka dia terjun, ya, mengejarnya hingga mendapatkannya. Fayahmiluha ala mangkibai. Maka dia bawa di kedua pundaknya. Hatta idza nadhara annahu kharijun zallat an mangkibai fahuwa yahwi fi asariha abadal abidin. Hingga ketika dia melihat akan keluar, ya, akan keluar dari neraka hawiyah, ternyata apa? Amanah itu lepas dari kedua pundaknya. Kemudian dia turun, terjun ke bawah, mengejar kembali. Abadal abidin, itu dia lakukan selama-lamanya. Summa qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, as-sholatu amanah. Salat itu amanah. Wal wudu amanah, dan wudu itu adalah amanah. Wal wazn amanah, dan timbangan itu juga amanah. Wal kail amanah, dan takaran itu juga amanah. Wa asya addaha, dan dia menyebutkan beberapa macam, ya, beberapa hal. Wa asyaddu dzalik al-wada'i, dan yang paling berat yaitu apa? Al-wada'i, yaitu barang titipan.
Qala rawi ani Ibnu Mas'ud, rawi yang menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, fa'ataitul Barra bin Azib, maka saya mendatangi Barra bin Azib, faqultu ala tara ma qala Ibnu Mas'ud, apakah engkau tidak melihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud? Qala kadza wa kadza, dia mengatakan seperti ini seperti ini. Qala shadaqa, maka Barra bin Azib mengatakan, iya dia benar. Ama sami'tallahu yaqul, apakah engkau tidak mendengar Allah berkata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada ahliha, kepada pemiliknya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini sungguh apa? Sungguh berat. Ya, sungguh berat. Apalagi kalau kita kembali kepada ayat Al-Qur'an, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kami itu menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi mereka semua enggan dan mereka takut, tidak mau menerimanya. Tapi ternyata diterima oleh manusia. Manusia menerima itu karena apa? Karena memiliki dua sifat, dzuluman jahula, ya, suka berbuat zalim, dan jahula yaitu apa? Jahil. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, seperti inilah sifat manusia. Ya, dzuluman jahula, suka berbuat zalim. Punya jabatan, ya, punya kekuasaan, punya harta, berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian jahula, jahula itu bodoh. Di antara bodoh yaitu apa? Tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. Di antara bentuk bodoh itu adalah mendahulukan maslahat sekarang daripada maslahat yang nanti. Jadi inginnya apa? Biar makan singkong sekarang saja deh, makan singkong. Nah, kalau dikatakan Anda mau makan singkong sekarang atau menunda sebentar, Anda bisa makan ayam. Nah, kalau seperti ini orang cerdas ya, tunggu sebentar sajalah kita makan ayam. Tapi kalau orang bodoh apa? Sekarang saja, belum tentu juga kita dapat ayam. Ya, sekarang saja, yang penting kita kenyang. Masalah nanti dapat ayam atau tidak belakangan. Yang penting kita senang-senang duluan. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan kebodohan itu obatnya dengan apa? Dengan ilmu. Kebodohan ini obatnya dengan ilmu. Dan kedzaliman itu obatnya dengan apa? Dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara Bani Israel itu para imam. Ya, mereka mengambil petunjuk dari kami dan mereka bersabar. Obatnya dua. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya berdagang itu tidak hanya sekedar berdagang mencari keuntungan dunia ya. Akan tapi sesungguhnya Anda sedang mempertaruhkan akhirat Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisun hasanun. Rasulullah berkata at-tajirul amin as-saduq ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. At-tajirul amin, ya, seorang pedagang yang terpercaya, yang amanah, as-saduq, yang jujur. Nanti pada hari kiamat dia akan bersama para nabi, wasiddiqin, dan para siddiq, wasyuhada, dan para syuhada, orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini derajat yang sangat apa?
sangat tinggi, dan ini adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Merekalah orang yang akan hidup di akhirat, di surga bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, bersama para nabi, para siddiq, syuhada, dan orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah teman yang terbaik di akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Rifa'ah bin Rafi', dia berkata, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla, yaitu ke tempat salat. Fara'an nas yatabaya'un. Maka Nabi melihat manusia itu sedang jual beli. Faqala, maka beliau berkata, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Fastajabu wa rafa'u a'naqahum wa absarahum ilai. Maka mereka semua menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengangkat lehernya, mereka mengangkat pandangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil ya ma'syarat tujjar. Ketika semuanya sudah menghadap kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan, innat tujjar la yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaron. Sesungguhnya para pedagang itu pada hari kiamat akan dibangkitkan sebagai orang yang fujjar, orang yang banyak dosa, berbuat keji. Illa manittaqallah, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, wa barra wa shadaqa, berbuat kebaikan dan bersedekah dan jujur. Ya, wa shadaqa dan jujur. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat kebaikan dan dia jujur. Qala Tirmidzi hasanun sahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis di atas hadis hasan sahih. Berarti para pedagang itu sebenarnya sedang mempertaruhkan apa? Mempertaruhkan akhiratnya. Maka barang siapa yang tidak tahu fikih jual beli, jangan jual beli dulu. Harus apa? Harus bertanya. Setiap akad yang dia tidak tahu halal haramnya, ya harus ditanyakan. Dalam kitab Jami' al-Usul halaman 260, ya, Umar radhiyallahu an berkata, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid-din. Tidak boleh ada orang yang menjual di pasar kami kecuali orang yang sudah belajar ilmu agama. Nah, ini sangat penting. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, sekarang masalah yang terjadi beras atau gabah yang dibeli oleh para pedagang itu timbangannya tidak dikurangi persis, tapi dipotong. Ya, begini ya. Benar apa tidak? Nah, jadi timbangannya pas, bisa dicek timbangannya ini tidak ada yang dikurangi. Tapi dari angka yang muncul itu akan dipotong 5 kilo, 10 kilo, ya. Sekehendak siapa? Pedagang. Semau dia. Ini hukumnya apa? Sama, hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Sama-sama ridho. Lah, dalam perkara yang sudah diatur oleh agama tidak ada istilah sama-sama ridho. Ya, tidak ada istilah sama-sama ridho. Ini perkara yang sudah diatur oleh agama. Maka cara yang benar bagaimana? Cara yang benar yaitu bermain di harga. Nah, ini baru boleh. Ya. Jadi timbangannya tetap seperti ini. Kemudian bermain di mana? Bermain di harga. Wow. Gabah Anda
ini tingkat basahnya sangat tinggi. Ya. Ini bercampur air ya. Hujan ketika panen hujan. Ini tingkat basahnya sangat tinggi, tingkat lembabnya sangat tinggi. Kalau seseorang bisa memberikan contoh ya, misalnya digaruk seperti ini, lihat biasanya ini kalau normal saya garuk seperti ini sekian on. Tapi sekarang saya garuk begini, ini sekian kali lipatnya. Berarti Anda bisa memprediksi ini naik berapa kali lipat, baru saya kasih harga sekian. Nah ini baru boleh. Jadi bermain di harga tanpa mengurangi mengurangi timbangan. Ini solusinya. Tapi siapa yang berani? Ya, siapa yang berani? Kebanyakan kita hidup di mana? Di daerah yang sudah padat. Untuk menjemur padi 10 sak, ya, 20 sak itu sudah tidak punya tidak punya tempat. Ini masalahnya. Allahu a'lam bishawab. Itu solusi yang saya sebutkan. Mungkin sisanya tanya jawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.